Di tengah cakrawala yang hijau yang membentang tanpa ujung, kehidupan bergerak namun pasti. Di sini, di jantung hutan Sumatera, sebuah kisah tentang makhluk yang tak terlihat selalu berjuang untuk bertahan hidup. Ia adalah harimau Sumatera, sang penjaga bayang-bayang yang berdiri di ambang takdir yang sudah rapuh. Ini adalah kisah perjuangan mereka antara menghilang dari dunia atau tetap mengisi hutan dengan keberadaan yang penuh makna. Harimau Sumatera, atau secara ilmiah dikenal sebagai Panthera tigris sandaica, adalah sebuah subspesies harimau yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Ia merupakan satu-satunya harimau dari Kepulauan Sunda yang masih bertahan hidup hingga hari ini. Asal-usul harimau ini itu berakar jauh ke masa lampau, sekitar 70 hingga 65 juta tahun yang lalu. Ketika nenek moyangnya yang dikenal sebagai Miacids hidup di zaman Cretaceous pada era dinosaurus. Dari nenek moyang purba ini, harimau berevolusi menjadi predator besar yang mumpuni, beradaptasi dengan berbagai iklim dan juga habitat selama jutaan tahun yang lalu. Harimau berbeda dari subspesies harimau lainnya dalam ukuran dan juga corak fisiknya. Ia memiliki fisik yang lebih kecil dibandingkan harimau-harimau seperti harimau bengal ataupun harimau Siberia. Corak belang ini tidak hanya berfungsi sebagai kamuflase di hutan yang lebat yang menjadi habitatnya, tetapi juga menjadi ciri khas mereka yang mencerminkan keunikan dan genetiknya yang mungkin menjadikan ia sebagai subspesies yang bisa berkembang menjadi spesies tersendiri. Populasi harimau Sumatera itu hidup terbesar di kawasan pegunungan Bukit Barisan serta taman nasional seperti Kerinci Seblat dan Bukit Barisan Selatan. Namun, keberadaannya itu sangat rentan oleh kerusakan habitat dan juga ancaman perburuan. Melalui pemahaman asal-usul ciri khasnya, kita bisa mengapresiasi betapa berharganya dan juga uniknya harimau Sumatera sebagai bagian dari warisan hayati Indonesia yang harus dilestarikan. Harimau Sumatera kini menghadapi kenyataan yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2025 kemarin, jumlah mereka di alam liar itu diperkirakan kurang dari 600 individu saja. Angka ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa keberadaan harimau Sumatera ini kian terancam. Populasi harimau ini itu tersebar di 23 lanskap habitatnya itu di Pulau Sumatera, terutama di kawasan pegunungan Bukit Barisan dan juga taman nasional besar seperti Tesonilo dan juga Kerinci Seblat. Riau menjadi salah satu daerah dengan populasi terbanyak. Namun, tersebarnya populasi harimau yang sangat terbatas di berbagai kantung habitat membuat mereka itu rentan kehilangan keragaman genetik dan juga terjebak dalam konflik dengan manusia. Status konversi harimau Sumatera itu masuk dalam kategori sangat terancam punah. Menurut evaluasi Persatuan Internasional untuk Konversi Alam, ancaman utama yang dihadapi adalah hilangnya habitat akibat deforestasi besar-besaran, seperti pembukaan lahan perkebunan sawit hingga perburuan ilegal yang terus terjadi. Keberlangsungan hidup harimau Sumatera sangat tergantung pada upaya perlindungan habitat dan pengendalian perburuan liar. Tanpa langkah yang cepat dan juga koordinasi, harimau legendaris ini itu bisa saja menjadi bagian dari sejarah yang hanya bisa dikenal lewat cerita rakyat dan juga foto-foto. Mari kita buka mata dan hati kita untuk menyadari bahwa rapuhnya kehidupan sang raja rimba ini dan pentingnya upaya konservasi yang terus didukung bersama. Perjalanan hidup harimau Sumatera tidaklah mudah. Mereka menghadapi ancaman yang datang dari berbagai sisi, yang mengikis harapan akan masa depan yang cerah. Ancaman terbesar datangnya dari hilangnya habitat yang menjadi rumah dan juga sumber kehidupan mereka. Deforestasi besar-besaran untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan juga industri kayu namun telah mengerus lebih dari separuh hutan asli Sumatera sejak beberapa dekade terakhir. Kerusakan ini tidak hanya menghilangkan ruang hidup bagi harimau, namun juga memicu fragmentasi habitat sehingga populasi harimau terpecah dan juga sulit untuk berkembang biak. Selain itu, harimau Sumatera terus menjadi target perburuan ilegal. Organ tubuh harimau seperti kulit, tulang, dan juga taring mereka yang memiliki nilai yang sangat tinggi di pasar gelap sebagai bahan obat tradisional dan juga trofi.
Perburuan ini diperparah oleh akses yang semakin mudah akibat pembukaan hutan. Konflik dengan manusia menjadi ancaman lain yang kian nyata. Sebab, saat habitat menyempit, harimau seringkali keluar dari wilayah hutan dan juga mencari makanan di dekat pemukiman warga. Itu menyebabkan kerugian bagi warga dan juga mempertinggi risiko pembalasan dengan pembunuhan. Perubahan iklim pun turut mengancam habitat dan juga ekosistem makanan harimau, menciptakan tekanan tambahan yang sulit mereka hadapi. Untuk menyelamatkan harimau Sumatera, itu diperlukan upaya terpadu meliputi perlindungan habitat, pengendalian perburuan, dan juga pembinaan kesadaran masyarakat agar manusia dan juga harimau bisa hidup berdampingan secara harmonis. Meski menghadapi tekanan yang hebat, terdapat harapan dalam upaya pelestarian harimau Sumatera yang terus digalakkan oleh berbagai pihak di Indonesia. Pemerintah, lembaga konservasi, dan juga masyarakat lokal bergerak bersama demi menyelamatkan sang raja rimba. Salah satu strategi utama adalah menjaga dan juga memulihkan habitatnya ini di kawasan lindung seperti Taman Nasional Kerinci Seblat dan juga Gunung Lesur dan juga Bukit Barisan Selatan. Penggunaan teknologi kamera jebak berhasil mengungkap keberadaan harimau secara akurat, sehingga langkah konservasi ini bisa lebih terarah dan juga efektif. Patroli intensif dari polisi hutan, komunitas lokal, itu dilakukan untuk mencegah perburuan liar dan juga pengerusak habitat. Penanganan konflik manusia harimau menjadi fokus penting dengan program edukasi dan pendampingan masyarakat supaya koeksistensi yang harmonis dapat terjalin. Selain itu, ada pula program rehabilitasi dan juga pelepas liaran harimau hasil penyelamatan ke habitat yang aman. Kearifan lokal yang sudah lama melekat juga dimanfaatkan sebagai kekuatan budaya untuk mendukung konservasi secara lestari. Kolaborasi lintas elemen ini itu memberikan secerca harapan agar harimau Sumatera tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan kembali menjadi lambang kekayaan alam Indonesia. Harimau Sumatera, sang raja rimba yang kini berstatus sangat terancam punah. Sesungguhnya masih menyimpan harapan bagi keberlangsungan hidupnya. Kunci dari masa depan yang lebih baik itu terletak pada seberapa kita mampu menjaga dan juga memperluas habitatnya, serta menguatkan hubungan harmonis antara manusia dan juga alam. Kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun menjadi fondasi penting dalam upaya konservasi. Masyarakat adat itu memandang harimau tidak hanya sebagai satwa, tetapi juga sebagai penjaga alam dan simbol spiritual yang harus dihormati. Pendekatan konservasi yang mengintegrasikan kearifan lokal ini diyakini bisa menjadi jalan menuju kelestarian. Dengan mengedepankan pemberdayaan ekonomi yang bisa berkelanjutan agar konservasi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari kesejahteraan masyarakat. Global Tiger Day 2025 itu mengingatkan kita untuk bertindak nyata melalui perlindungan habitat, penjagaan perburuan, dan pendidikan publik, supaya harimau Sumatera tetap hidup dan menjadi warisan alam yang terjaga bagi generasi mendatang. Mari kita bersama-sama jaga hutan dan satwa langka ini dengan langkah kecil kita setiap hari. Dukung program konservasi, sebarkan kesadaran, dan bijak dalam memilih produk yang ramah lingkungan. Karena harimau Sumatera adalah bagian dari identitas kita, bagian dari negara yang kita cintai ini. Mungkin cukup sekian hasil dari video kita hari ini. Like jika kalian suka, komen jika kalian masih ingin menambahkan informasi tambahan. Subscribe jika kalian ingin mengembangkan channel ini, dan jangan lupa komen jika masih ada informasi yang salah ataupun informasi yang belum aku sampaikan. Dan jangan lupa juga untuk berikan saran untuk pembahasan kita selanjutnya. Kritik jika mungkin pembahasanku yang masih kurang bagus ataupun mungkin videonya yang masih kurang bagus, silakan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Aku bertemu dengan kalian di next video. Selamat malam.